dalam bacaan kita Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbicara soal mujizat, kita semua pasti merindukan adanya mujizat dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, kita rindu mujizat itu terjadi. Kalau kita ada dalam pergumulan, persoalan kehidupan, entahkah rumah tangga kita, entahkah pekerjaan kita, pasti kita butuh adanya mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Intinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seperti yang dialami oleh orang lumpuh dalam bacaan kita saat ini, kita pun merindukan seperti itu. Sehingga ketika mendengar Tuhan Yesus ada di tempat itu, dia pun merindukan adanya kesembuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau mau dipikir bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan, bagaimana dia bisa menjamah Tuhan atau dijamah oleh Tuhan Yesus, kalau dia lumpuh dia tidak bisa berjalan. Tapi sungguh luar biasa cara Tuhan, pekerjaan Tuhan terjadi atas orang lumpuh itu sehingga dia mengalami kesembuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama saudaraku, yaitu milikilah iman yang teguh. Orang banyak, mungkin kalau orang yang ada pada saat itu sobat berpikir, ya tidak mungkin ya, orang mau bawa ini orang lumpuh ini mau dekat dengan Yesus. Bahkan si lumpuh mungkin juga akan berkata bahwa tidak mungkin kita mau sembuh karena tidak mau ada dekat Tuhan Yesus. Tapi karena mereka punya iman, Yesus sendiri berkata, dalam Alkitab berkata bahwa Yesus melihat iman mereka, sehingga dia berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang kedua yang harus kita miliki adalah usaha. Tuhan tahu orang persoalan, Tuhan tahu orang punya kerinduan, tapi kalau tidak punya usaha sama juga. Kalau orangnya tidak minta, tidak berdoa, sama saja. Jangan harap Bapak Ibu Saudara mujizat itu akan terjadi dalam orang kehidupan. Ada usaha. Lihat 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu. Usaha itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang harus diperhatikan, harus ada kerjasama yang baik. Kalau 4 orang ini tidak kerjasama, entah bagaimana mau diangkat sampai di atap rumah itu orang lumpuh. Kalau satu saja tidak kompak, pasti jatuh orang lumpuh itu. Itulah 3 hal yang dialami, 3 hal yang berjalan dalam kisah pembacaan kita saat ini. Dan semua itu diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh itu mengalami mujizat saat itu juga. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah mujizat itu masih ada sampai saat ini? Masih. Tinggal apakah 3 hal tersebut yang saya sebutkan tadi itu ada dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita buat di tengah-tengah dunia ini yang menyenangkan hati Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan, pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini bersama dengan keluarga besar maka miras kembuan, ada pujian, ada syukur yang mereka rasakan karena sungguh luar biasa kasih Tuhan atas Oma yang kekasih, Oma Naomi Kembuan 81 tahun. Ini mujizat buat orang, mujizat buat keluarga, bahkan secara pribadi buat Oma yang kekasih. Saya percaya Tuhan perhitungkan iman kepercayaan Oma kepada Yesus. Saya percaya ketika keluarga bersyukur pada saat ini, mereka mengimani bahwa Tuhan baik. Saya percaya keluarga juga dalam
kehidupan mereka telah melakukan 3 hal yang sudah disebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara. Ada iman, bahkan kedua ada usaha. Beberapa waktu yang lalu Oma mengalami sakit, bahkan sempat dirawat di rumah sakit. Ada usaha anak-anak, ada usaha cucu-cucu untuk membawa Oma untuk dirawat di rumah sakit. Dan Tuhan perhitungkan semua itu. Ada kekompakan di tengah-tengah keluarga. Anak cucu-cucu hidup dalam kekompakan, hidup dalam damai, dan itu juga yang merupakan sebuah motivasi Oma, sebuah pendorong dalam kehidupan Oma. Ya, anak-anak cucu-cucu kalau hidup dengan orang tua, kalau tukang makan hari tentunya ada damai sejahtera. Tapi kalau anak cucu-cucu damai, ada sukacita, menjadi penyemangat bagi Oma untuk terus melanjutkan kehidupan sepanjang Tuhan anugerahkan, bahkan sampai saat ini di usia yang ke-81. Sebagai umat yang percaya, orang yang belum mencapai usia sama dengan Oma pasti punya kerinduan seperti itu. Punya kerinduan akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kebenaran firman Tuhan saat ini, maka lakukanlah 3 hal yang sudah dikatakan tadi. Tuhan menolong kita